Berjalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Berjalan bersama Tuhan dalam suka dan duka. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Dalam setiap keadaan, berjalan bersama Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Naikkan kembali pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi, selamat kita datang bersekutu dengan Tuhan. Selamat datang untuk kita, Pak Puspika dan Pak Muti. Telah berkati, selamat bertemu untuk bersekutu dengan keluarga yang berkati. Mari kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita bisa nikmati setiap pujian ini untuk menyenangkan hati Dia. Atas kasih dan anugerahnya dalam setiap kehidupan kita. Mari datang Roh Kudus, Kau yang beriman. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Haleluya. Dalam Roh Kudus Kau hidup.
yang terbaik ini Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan pagi hari ini, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk kami menikmati pribadi-Mu, kami menikmati kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang melayani setiap kami yang ada pagi hari ini. Tiada satu pun yang terlewatkan Tuhan, semuanya boleh tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Hingga setiap pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya, yang mengambil alih sepenuhnya. Urapan Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami, bahkan terlebih setiap hamba yang boleh melayani kami pagi hari ini. Dari pujian singer musik LCD bahkan yang menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan Tuhan itu mengalir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan setiap keterbatasan kami, melayakkan seluruh hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan dan mulaikan ibadah ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, 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 haleluya. Coba berikan salam buat kiri kanan. Coba lihat, ada senyum yang terindah. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh sukacita pagi hari ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian Ku bersukacita dalam hatiku ini. Dan kita tanggalkan semua dulu masalah kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. We'll be right back.
mari saya mengundang pujian dari KOR Bapak Ibu untuk maju ke depan.
Puji Tuhan, memberkati pujian dari Bapak Ibu, memberkati pujiannya, pujian yang sangat memberkati setiap kehidupan kita. Mari saya mengundang untuk petugas persembahan untuk maju ke depan. Nanti saya minta nanti Ibu pimpin kita dalam doa untuk persembahan yang pertama ini. Siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita rasa pujian, ku kagumi caramu mencintaiku Tuhan. Terbatas kuasa oleh segala.
Yesus Tuhan kekuatan kami, pengharapan kami bangga memiliki Engkau. Kami siap dengarkan firman-Mu, dan biar segala hormat, segala pujian dan kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami hidup, Yesus Sang Mesias, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan kembali. Salam semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian tempat ini, sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau saya melihat di antara kita asing bagi saya, tapi ada 1-2 orang yang saya tahu ya, di mana-mana ketemu ya, puji Tuhan. Jadi Pak Yeta, ya saya Puspito, saya asli Arema, Arek Malang ya, tapi bukan bal-balan, bukan seperti bola. Hanya saja asli Arema. Saya bersyukur ada Pastor Ruki yang bersama saya. Jadi nanti pelayanan juga di Kertosono. Saya jarang-jarang juga dengan beliau pelayanan, tapi hari ini karena sama-sama satu jurusan, beliau tinggal di Batu, saya di kota Malangnya. Jadi kita boleh bersama-sama. Tadi saya cari letternya gereja, kalau nggak ada setelah masuk baru kelihatan ya. Tapi lucu-lucu Bapak Ibu ya. Suatu ketika saya lihat gerejanya nggak ada, tetapi tahu-tahu di ruko di dalam dosa. Yang penting gereja itu adalah orangnya. Haleluya. Bukan gedungnya. Karena kita ada bait suci, baitnya Roh Kudus, di mana kita ini didiami Roh Kudus. Makanya harus hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca Matius 8 ayat 19. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Pendeta Ronald yang boleh beri kesempatan besar di tempat ini ya. Kita jadi berkat bersama. Mari kita berjuang sampai akhir, sampai Yesus datang balik 2 kali. Tetap setia. Amin. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Saya akan bacakan Matius 8 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Ini sesuatu yang keren, sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan ya, seorang ahli Taurat. Ini bukan orang sembarangan, tapi seorang yang ahli agama. Dan kita tahu di hadapan ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, Yesus itu nilainya negatif. Betul ya saya katakan. Dianggap penyesat, dianggap menghina hukum Taurat. Untuk itulah dia disalibkan. Yesus disalibkan hanya satu alasannya saja. Kalau sekarang dikenakan pasal penistaan agama, kan begitu. Bukan kriminal yang harus dilakukan, tetapi dianggap menyesatkan banyak orang. Penyesat. Jadi sebenarnya ahli Taurat itu bertolak belakang dengan pengajaran Tuhan Yesus. Padahal Yesus sendiri kita tahu dia pelaku Taurat. Hanya saja karena mereka iri dan segala macam, artinya menganggap Yesus itu seorang penyesat. Jadi kita tahu alasan Yesus disalibkan, mati bagi kita secara manusia dianggap menista undang-undang agama waktu itu ya. Dan ini dikatakan seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus, sesuatu yang keren. Bayangkan sekarang yang saya tahu, kalau ada seorang pendeta, kemudian dia masuk agama lain jadi Allah, itu heboh di dunia sosial. Apalagi ini pendeta yang terkenal. Sebaliknya, saya kalau pemuka agama sebelah jadi Kristen, heboh diundang kepada gereja. Ini seperti itu juga. Ahli Taurat yang berseberangan dengan Yesus, dia mengatakan, aku akan ikut Engkau kemana saja Engkau pergi. Wah, luar biasa. Berarti ada sesuatu yang menarik. Apa sih yang menyebabkan mereka tertarik pada Yesus sehingga dia mengatakan, aku akan ikut kemana saja. Kalau kita baca sebelumnya, Yesus selesai menyembuhkan mertua Petrus. Yesus berkhotbah mengusir banyak roh jahat. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Mungkin bagi saya itu tampaknya membuat ahli Taurat tertarik. Oh, kenal Gusti Yesus ini. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu sekalian sudah semuanya. Apa sih dari kita semuanya ikut Gusti Yesus? Apa yang membuat kita ikut Gusti Yesus yang jadi
menyebabkan kita jadi orang Kristen apa? Renungkan baik. Saya ingin katakan ini dan bertanya pada kita semuanya, supaya kita tahu punya dasar yang kuat ketika kita ikut Tuhan Yesus jadi orang Kristen, jadi orang percaya, supaya kita tidak berkoyak-koyak apapun juga. Kalau Bapak itu bertanya kepada saya sebaliknya, kalau Bapak sendiri apa? Singgara ikut Yesus enggak sekarang? Ya saya jawab, hanya satu tokoh dan dunia yang mengatakan, aku pergi ke surga menjadikan tempat bagi. Ini yang membuat saya mengikut Yesus. Kenapa? Tidak ada tokoh lainnya yang berani berkata, aku pergi ke Bapa, ke surga untuk menjadikan tempat. Loh, kita kan setelah mati pengennya masuk surga. Loh, kalau nggak sediakan tempat berarti kita nggak masuk surga kan gitu. Jadi saya ikut Yesus. Dia juga mengatakan pada akhir zaman orang-orang percaya akan kubangkitkan. Lalu ketika Yesus berkata seperti itu, saya ikut Tuhan Yesus. Memang mungkin banyak orang yang bisa berkata seperti akulah yang memberi keselamatan, mungkin bisa orang jalan mengatakan. Tapi buktinya mana? Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Lalu saya ikut Yesus. Apa dia katakan, dia buktikan dengan ucapannya. Ketika dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dia buktikan anak muda Tinain bangkit dari kematiannya. Putri dari Yairus bangkit dari kematiannya. Lazarus sudah 4 kali bangkit dari kematiannya. Lalu sudah terbukti. Bahkan Yesus sendiri bangkit dari kematian. Dia berkata akulah kebangkitan, dia buktikan, dia percaya aku. Kan gitu. Ini yang menjadi dasar saya ikut Yesus hingga saat ini. Ya, tidak tahu dengan kita apa yang menggarai kita, menyebabkan kita ikut Tuhan Yesus. Sampai kita boleh berkata, kemana saja engkau Tuhan, aku akan ikut. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya percaya kalau dasar kita ikut Tuhan Yesus kuat, sampai akhir kita akan ikut Dia dengan kesetiaan. Tapi kalau kita nggak kuat, wes gampang terombang-ambing, melok-melok. Tapi saya ingin mengajak setiap kita setia sampai akhir. Kenapa? Kita akan reunian di surga. Kalau nggak ada yang satu nggak setia, nggak reunian, nggak ketemu dulu, berdoa sekarang mana itu? Bahkan ada batuan yang sekali bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah membuat mujizat demi namamu? Di surga nggak ketemu orang itu. Ya kan? Tuhan katakan, nyalah kamu dari ada harapanku membuat kejahatan. Lalu Tuhan suka nggak kenal dia, walaupun dia ini hamba Tuhan sekali mengusir setan, berbuat mujizat, bernubuat, karena mereka nggak setia. Wes kita yang jadi orang Kristen awam jadi setia, itu saja yang Tuhan inginkan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di bumi ini? Ada banyak lagu ditulis tentang hal ini. Jalan serta Yesus setiap hari, jalan sertanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini ditulis berdasarkan ayat ini juga. Kemudian setelah kita ikut Tuhan Yesus, kita juga ngomong sama sesama kita, tonggo-tonggo, monggo sami deret Gusti, kan gitu. Monggo sami deret Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami deret Gusti. Kita ngajak mereka deret Gusti, tapi kita kok hidupnya nggak seperti Gusti Yesus. Itu yang aneh. Seperti maklar di terminal ya. Surabaya, mereka naik bis ke Surabaya, dia sini tertinggal di situ karena maklar. Ya kan? Malam mereka naik semua berangkat bisnya, dia tetap malam sampai jadi maklar. Dan kesenangan kita harus jadi kita ngomong monggo sampai jadi ikut juga kita. Jangan sampai yang awal jadi terkemudian jadi yang awal. Jadi aja iri kalau lihat mereka yang dulunya
ketoke ya, biasanya biasa-biasa. Tapi mereka masuk duluan. Tapi kita yang aktif di gereja, nggak melok jadi maklar tadi ya. Kalau kita ngomong monggo dari Gusti Yesus, kita juga ikut Yesus. Jadi next, mengikut Yesus kemana saja. Ini menjadi satu pernyataan komitmen kita di hadapan Tuhan. Temanya hari ini tidak jauh dari ujian yang tadi. Next. Gadal Gusti, sabentina winoni, gadal Gusti. Ini kode ikut Yesus, kan begitu. Nggak jauh beda. Jadi ada banyak lagu-lagu dalam Kristenan Indonesia yang misalkan tentang mengikuti Yesus kemana saja. Bosojo, gadal Gusti. Mari kita ungkap sedikit ya, karena kita sering kali menyanyikan pujian, bahkan di banyak gereja kalau saya datang, lagu ini 80% dinyanyikan. Pastor Yusa Sujaro, yang isinya orang Kertosono ya, mungkin ada bapak yang kenal. Saya belum kenal betul, tapi saya tahu Gandol Gusti Yesus. Apa sih artinya Gandol Gusti Yesus? Ada dua hal yang saya pikirkan, saya renungkan tentang Gandol Gusti. Yang pertama, next, Gandol Gusti Yesus artinya bergantung sepenuhnya, bergantung. Yang kedua, ikut kemanapun Gusti Yesus melangkah. Saya ulangi lagi, Gandol Gusti Yesus kadang-kadang kita berpikir hanya satu. Yang pertama, bergantung sepenuhnya, mengandalkan Tuhan saja. Memang betul, tapi yang kedua ini kadang kita lupa, ikut kemanapun. Seperti tadi Aditora mengatakan, guru kemana saja kau pergi, aku akan ikut. Kita satu-satu ya, bergantung sepenuhnya. Ini berbicara soal kita sangat memerlukan, kalau saya katakan, kita sangat perlu Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kita perlu Tuhan Yesus seperti pohon yang perlu air. Kalau tidak ada air, binasa, mati. Seperti carang pokok anggur, nempel pada pokok anggur. Kalau tidak nempel, pasti mati, kering, dan binasa. Demikian hidup kita sebenarnya. Saya ingatkan saja karena kita sudah tahu bahwa kita sangat memerlukan Tuhan Yesus. Dialah air kehidupan. Tanpa air itu kita akan binasa, ciloko. Renungkan ini baik-baik. Kita sangat perlu Dia. Dialah kehidupan kita. Tanpa Dia kita akan binasa selama-lamanya. Makanya aja tinggalkan Gusti Yesus setia sampai akhir. Kami tak dapat jalan sendiri. Lanjut ya. Kami perlu Kau Tuhan. Ini aja pernyataan kita. Kita tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Mau berdua nempel pada Gusti Yesus seperti cara itu nempel bersatu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Selalu melekat. Tuhan berkata, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita tidak dapat melakukan apapun di luar Yesus. Bukan cuma keselamatan, hidup berbuah pun tidak dapat kita kerjakan. Saya mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu, wes gandol Gusti Yesus senantiasa. Yang kedua, ketika kita mengatakan gandol Gusti Yesus, punya arti bergantung sepenuhnya, yaitu kita menyadari, kita mengakui kekuatannya di atas kita. Next. Saya ulangi lagi, ketika kita gandol Gusti Yesus, itu menyatakan bahwa kita akui kekuatannya itu di atas kita. Yang kedua, di sebelumnya. Nah, okay. Orang yang gadol
pada sesuatu, dia pasti tahu yang digandol itu lebih kuat. Misalkan saya jalan ya, ini ada rombongan orang, Bapak Ibu sekalian, ada yang gede cilik, lurus lempeng yang saya gemuk, kekar, jalan di tepi jembatan yang licin. Guna saya kepleset, saya nggak boleh siapa. Masa sih tak nggak boleh perundungnya ya. Pas saya cari, pasti yang lebih kuat saya gandoli, yang lebih kokoh saya gandoli, bukan yang kurus dan bukan anak-anak. Aku gede sama ini, tak gandoli saya bukan anak-anak yang kalian. Yesuslah kekuatan dan mazmurku, dia kekuatan kita. Ketika kita mengatakan gandol Gusti Yesus, kita tahu kekuatannya di atas kita. Kita gandoli dan tidak ada kekuatan lain selain Yesus Tuhan. Gandoli setiap saat. Kalau gandoli yang lemah, waduh melindungi. Ojo gandoli manusia, jangan mengandalkan manusia. Gandoli Gusti Yesus, gandoli Dia. Gak akan jatuh kita dan jangan pernah lepaskan dengan kita. Ini arti kekuatannya di atas kita. Dia gunung batu kita. Kalau saya lihat di sini gunung-gunungnya itu cukup bagus, hijau-hijau. Kalau Bapak Ibu ke Israel, betul-betul gunung batu, nggak ada hijaunya belas. Makanya saya boleh berpikir, Daud mengatakan dialah gunung batu, kuat. Haleluya. Yang kedua, next. Kita tahu dia berkata, kita harusnya. Maka yang kedua, ikut kemanapun. Nah ini kadang-kadang kita nggak ngerti atau kita nggak sadar. Tadi kita sudah tahu bahwa ngomong gandol Gusti artinya bergantung, minta tolong betul. Tapi yang kedua ini kadang-kadang kita lupa. Ketika kita gandol Gusti Yesus, kita akan mentaati Tuhan sampai akhir. Kita tahu orang Israel, ada tiang awan berjalan mengikuti dia. Tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Tiang awan itu belok kanan, mereka belok kanan. Tiang awan itu belok kiri, mereka juga belok kiri. Artinya nurut sama Tuhan Yesus, sama Bapak Yesus kan nurut. Kalau Tuhan berkata ampuni saudaramu, kita nggak ngampuni. Coba ikuti ini sopo, kan gitu. Kita ikut Tuhan Yesus, namanya gandol. Saya dulu kecil gandol, gak usah malah gandol. Kadang-kadang suka gandol tertebu, ya diajak teman-teman. Gak tahu lepas sama diri, baik-baik saja ya, tampaknya. Gandol, saya gandol tertebu itu. Tertebu itu belok kanan ya, belok kanan. Ada lampu merah tertebu itu berhenti. Saya berhenti, kenapa? Soalnya saya gandol. Bukan tertebu itu terus saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Wes muncul gandolanku. Saya sudah gak pegangan lagi, otomatis ini terus saya ketinggalan. Ketika Tuhan berkata jangan berdusta, ya cemboroi, ikut Tuhan Yesus kemana kita pergi. Dia berkata jangan berdusta, katakan ya tidak, ya sudah ikuti. Ini ikut kemanapun Tuhan pergi, mentaati sampai akhir. Kalau Tuhan berkata jangan berdusta, kita sembok ikuti ku sopo gitu loh. Jadi gandol Gusti, kok gak gandol, kok gak ikut. Ada yang jual peracangan, kebetulan ciri-cirian. Pak Sawi ini pinter kita, Pak Sawi ini pinter. Bangsa ini dapat 3 ikan mesti. Sakit aku Kang Sawi dapat sekawan. Nggih, boten saged. Mulaane gak oleh sak numpat wis oleh yang goroi kan. Jadi goroi kecil-kecilan. Jual barang harganya 100.000, hitung pulang ya. Wih, gak oleh, pulaannya aja 80.000. Berarti itu piro, padahal pulaannya cuma 40.000. Kok goroi yang semua ikut itu sopo? Yesus pergi kemanapun dia pergi, kita ikut. 1 Yohanes 2:6, orang yang berkata di ajaran Kristus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ikuti kemana saja. Dia tidak berdosa, dia kebenaran, ikuti hidupnya. Bukan cuma gandol, kemanapun kita ikut ngandalkan Tuhan, bukan cuma itu.
Tapi ini loh, setia sampai akhir, mentaati Tuhan sampai akhir, firman-Nya taati, nurut toh. Mentaati Tuhan sampai akhir. Hanya Roh Kudus bisa memampukan kita, Bapak Ibu. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Saat ini setiap kita, saat Tuhan datang, Tuhan berkata apa? Anakku, aku berkenan kepadamu, terima mahkota yang kasih akan bagimu. Wah, luar biasa. Ini terjadi kita taat sampai akhir. Next. Jadi kita ikut Tuhan Yesus, sebenarnya kita ikut dari Nazaret menuju Golgota. Itu ada, kalau nggak dari Bethlehem, Pak. Harus saya di Bethlehem, betul. Di Bethlehem, kemudian ke Mesir, ke Nazaret, dari ke Golgota. Saya tulis ini ketika pelayanan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Kalau dari Bethlehem, sebenarnya bukan dari Bethlehem, dari surga. Ya kan, dari surga ke dunia. Balik ke surga lagi. Jadi ketika Yesus berjalan di muka bumi dan pelayanannya, dia berasal dari Bethlehem, dari Nazaret, dibesarkan Nazaret, dia berjalan menuju Golgota. Inilah jalan yang harusnya dilalui setiap orang percaya. Karena kita sudah mengatakan gandol Gusti, perhatikan gandol Gusti. Dia berjalan dari Nazaret menuju Golgota. Artinya apa? Kalau saat ini kita berada di Kana, di mana kelimpahan anggur yang manis, kita bersukacita, kita bersyukur ada mujizat Tuhan dalam hidupku. Kita saat ini berada di Kana. Mungkin kita kekurangan ekonomi, kemudian kita berada satu tempat, ada pelimpahan 5 roti 2 ikan, kita bersyukur, bersukacita. Kita berada di tempat-tempat seperti itu. Kita berada di Bethesda, di mana kita mengalami kesembuhan dari penyakit kita. Kita berada di Siloam, di mana Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Bersyukur. Tapi jangan lupa, mungkin saat ini kita berada menuju ke Golgota, di mana tidak ada lagi mujizat, tidak ada lagi pertolongan. Kata Tuhan katakan, lama sakit kali tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi mujizat. Jadi jangan iri sama teman Kristen, teman satu jemaat. Itu doa, kalau berdoa manjur langsung disembuhkan Tuhan. Itu kesulitan ekonomi, hutangnya angket, kita doakan langsung dan berkati. Itu penyakitnya sudah kronis, kemana-mana nggak sembuh, kita doakan sembuh. Jangan iri. Mereka sedang di tempat-tempat di Kana, di Bethesda. Di Siloam, di tempat pelimpahan roti 5 roti 2 ikan, di tempat-tempat mujizat terjadi. Belum waktunya mereka masih di situ, belum waktunya mereka di Golgota. Mungkin saya sudah tiba di Golgota, ada proses. Kalau kita lihat tadi ya, ketika ahli Taurat berkata Tuhan Yesus, dulu mana saja tapi aku akan ikut. Saudara tahu jawaban Tuhan Yesus? Serigala punya liang, burung udara punya sarang, tetapi anak manusia, artinya dirinya sendiri, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Ikut aku soro. Nanti sore kalau nggak salah saya lihat temanya diproses menjadi murid. Nah, itu Kristen yang sudah masuk di Golgota, diproses. Jadi kalau saya mengalami dari Nazaret sebelum Golgota, saya mengalami itu semua mujizat saya alami, nggak bisa kemana-mana pelayanan karena saya mengalami mujizat, saya mengalami pelipat gandaan roti, saya mengalami kesembuhan, saya mengalami. Tapi saya rasakan hari ini saya sudah berada di Golgota. Jadi tahu apa masalah saya. Jadi pikir saya mesem-mesem nggak masalah, gede masalah. Saya juga melihat hamba Tuhan Desrudi ini juga punya masalah berat. Sama-sama punya masalah, istrinya jadi istri saya. Saya ini seorang dokter, Bapak Ibu.
punya istri yang sakit 3 tahun, 3,5 tahun tidak bisa bangun. Jadi kayak buya-buyu gak ada masalah, Pak Puspito jadi sopo ya. Ini adalah masalah saya karena saya berada di Golgota. Ada banyak bantuan berdoa, ada banyak dokter teman saya spesialis profesor ngobati, mereka angkat tangan. Dan saya tahu, sepertinya Tuhan juga angkat tangan. Tapi di sisi saya proses Tuhan, saya berada di Golgota, menyalibkan kedagingan saya. Karena orang yang tidak Kristus, hukumnya wajib menyalibkan kedagingan. Sampai mati kedagingan kita, ego kita mati. Saatnya kita akan dibangkitkan bersama Yesus Tuhan. Tahu kisah hidup akhir dari para murid Tuhan Rasul-Rasul? Gak ada yang api kecuali Yohanes ya, mati di Pulau Patmos, mati tua. Tapi semua rasul yang lainnya mati dengan cara yang mengenaskan. Jadi kalau kita kata tadi ikut Yesus, keputusanku. Apa tadi kata terakhir? Kula amang percaya ora bakal diloho, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang. Itu kan kita berada sebelum di Golgota, Bapak Ibu. Betul ya? Kita ngalami senang. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang karena kita masih berada di Bethesda, di Kana, di Siloam. Berarti itu dimana kita ngalami mujizat Tuhan. Tetapi kalau kita ngalami di Golgota, bisakah kita mengatakan atiku ayam haiso? Wong sakitnya gak waras-waras ya apa? Bisa. Jadi kalau saat ini kita punya masalah berat, ojo wedi, Yesus besertamu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Percayalah kita saat di Golgota, prosesnya memang berat, tapi Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Jadi nggak ada Gusti. Mau tetap nggak ada Gusti? Amin. Amin. Haleluya. Aku ya tetap. Kenapa surga? Dia menjadikan tempat bagimu dan bagiku di surga. Haleluya. Saya di setiap kita Bapak Ibu, apapun masalahmu, gak ada oleh Gusti Yesus. Jangan pernah melepaskan tanganmu. Dia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bukan cuma mengandalkan Dia ketika kita ada masalah, tapi percayalah kita sedang berada di titik mana saat ini. Kalau saat ini kita berada di Golgota, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkanmu. Saatnya akan tiba, kita akan dimuliakan bersama. Lebih dari
Firman Tuhan Yesus pada hari ini boleh menguatkan hati dan hidup kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, ketika kami ikut mengiring Engkau, Tuhan Yesus, ngandol Gusti pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, Kau bukakan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami tidak takut lagi, Tuhan Yesus, menghadapi apapun, Tuhan, proses di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, firman-Mu boleh mengajarkan di dalam setiap kehidupan kami. Ketika proses itu terjadi di dalam kehidupan kami semakin dewasa di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, jemaat-Mu GBDI Baru Jaya di tempat ini, Tuhan Yesus, hidup akan semakin dewasa di dalam diri Engkau, Tuhan. Yes. Sampai akhir hidup kami tetap setia di dalam Engkau, Tuhan Amen. Yesus. Karena ada mahkota yang tersedia di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati Pastor Dr. Puspito, ya Tuhan, yang sudah menyampaikan Injil kebenaran firman, Tuhan. Pakai hamba-Mu dimanapun berada, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan Yesus, hari ini hidup kami alami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya pada pagi hari ini diberkati, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati setiap kehidupan kita. Sehingga cuma Gembala, terima kasih buat hambanya Dr. Pak Puspito, terberkati Tuhan. Saling Pak Rodi, terberkati mulai membuat firman di pagi hari ini. Mari kita berikan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan pujian Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Sepanjang minggu saya sarankan kepada Oscar dan Bapak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat pelayanan dari Pak Puspito sama Pak Rudi, Tuhan memberkati. Sudah kenal Yefta ya Pak ya? Sudah kenal Yefta ya? Ternyata Pak Puspito sudah pelayanan di daerah Nganjuk udah banyak ya, 4 ya. Sudah memberkati. Pengumuman Selasa ibadah rayon di tempat Pak Hosea dibuat di gereja. Pujian Ibu Naomi Birman Sarowaru. Rabu ini ibadah lansia. Pujiannya Ibu Pipin, firmannya Pendeta Yefta Zebua.
Kamis harusnya kaum pria itu diadakan latihan Natal jam 5 sore. Kamis, ya. Jumat doa puasa jam 3 sampai jam 4 sore. Lalu jam 5 kita latihan Natal setengah 5, ya. Sabtu ibadah pemuda remaja, ujian Novi di Mansaro. Minggu depan ibadah raya umum, ujian pertama Ibu Lia, singersnya Bu Dwi dan Elsa, LCD Saudara Wicak, perjamuannya Ibu Utami dan Tante Nunung. Menerima tamu dan kolektan Om Z dan Yoga. Minggu kedua ujiannya Ibu Rina, singersnya Saskia dan Mbak Yuli, LCD Taruli, penerima tamu dan kolektor Saudara Novi, perjamuan Ibu Ana. Lalu sebentar sore ada pelayanan dari Om Yok. Harusnya Om Yok pagi ini gitu ya, tapi saya tukar karena Pak Puspito masuk di pagi, jadi Om Yok saya masukin ke sore. Untung beliau mau, ya. Tapi dia mengharapkan untuk kita bisa hadir bersama-sama, karena Om Yok berpikir bahwa sore itu adalah ibadah pemuda, gitu ya, kebanyakan youth, kebanyakan anak-anak muda, dewasa-dewasa muda. Jadi dia lebih mau mengundang kepada jemaat-jemaat yang senior-senior, tua-tua, gitu. Sumbangan untuk yang masuk untuk baju Natal sudah masukin kemarin belum ya? Sudah ya? Ini tabungan kain Natal sementara berjalan terus, ya, sampai dengan hari ini tanggal 26. Nanti yang belum masuk atau sudah masuk tapi belum diupdate ke dari Manunu atau Saro, nanti minggu depan lagi baru kita update ya. Tapi untuk semangat ketahui bahwa per hari ini kita sudah bagi kain Natal, ya. Jadi tabungan saudara sementara berjalan terus, tapi kain Natal kita sudah harus bagi karena sebentar lagi bulan ini sudah November, ya. Ada yang jahit bisa 2 minggu, ya, seminggu, ada yang bisa 3 minggu. Jadi kain akan dibagikan per hari ini dan sebentar sore. Next dilanjutkan lagi ke rayon, nah gitu, ya. Nah, Selasa rayon di tempat Hosea itu habis rayon itu kita latihan lagi sebentar, ya, untuk memperbagus, memperdalam. Dan sudah mantap kuasai 4 lagu, baru saya ajarkan gerakan-gerakannya, begitu, ya. Tadi firmanmu itu juga terburu-buru di penggal atasnya, ya. Firmanmu takkan itu apa? Taakan. Nah, takkan itu ganjil, ya. Tadi ketelisut, banyak yang ketelisut di situ. Harusnya itu lebih bagus firmanmu takkan jauh dari itu. Jadi kita ngulik lagu itu, jangan kita samakan dengan lagu dari Yusak, ya. Kita ngulik sendiri dengan versinya kita yang semampu jemaat kita lansia-lansia ini bisa menangkapnya, ya. Kalau enggak, ya kejar-kejaran, patah di tengah. Udah bagus tadi, tapi patah di awal, ya. Nanti coba kalau tadi saya lupa rekam, kalau rekam nanti dengar sendiri
bagaimana patah ditakan itu, ya. Itu kita perbaharui nanti, ya. Saya juga kasih nasihat kepada penerima tamu, ya, khususnya di Asar yang tahu bahwa penerima tamu minggu depan itu siapa ini? Om J sama Yoga. Nah, kursi yang ada di depan itu tolong hanya bisa diduduki hanya 2 orang penerima tamu. Jemaat, kalau yang sudah tahu dia jemaat, langsung jabat tangan masuk ke dalam. Mbak Dwi minggu depan sudah tidak boleh duduk di depan, ya, karena kalau duduk di depan itu ngerumpi, saya nggak suka, ya. Keris juga ada keris, jangan duduk di depan. Langsung datang penerima tamu bilang shalom, langsung masuk. Kita belajarlah, walaupun kita hidup di desa, tapi kita jadi orang-orang kota, gitu loh. Kalau di kota itu gak ada yang duduk ngerumpi begitu loh. Semua buru-buru dah, masuk, habis ibadah langsung pulang, gitu ceritanya. Ya. Jadi biar jadi jauh lebih bagus. Saya lihat di CCTV, aduh, ini siapa yang menerima tamu, ini siapa yang duduk. Karena saya sudah ambil sama Sarok, kursinya dihilangkan, ya, biar kursi panjang aja yang di situ. Kalau bisa meja juga dihilangkan. Jadi biar mereka pegang sambil duduk di kursi, pegang itu kotak persembahan, amplop persembahan, ya. Jadi kita harus belajar disiplin, teratur dengan baik, gitu ya, saudara-saudara. Kita harus belajar jadi asyir yang baik, karena Raja Salomo pun menerima asyir, dia punya pembantu semua itu tertata dengan baik, saudara-saudara. Tugas dari asyir itu cuma begini, shalom, selamat pagi, apa kabar, silakan monggo masuk, gitu ya. Jangan langsung Mbak Dwi jadi asyir, terus Mbak Dwi dari Bu Umi terus begini, wih Bu Umi baju baru lagi. Wih, Bu Umi baju terus ganti kontak terus baju orang kaya ya. Ini besok tenang, ya. Katanya mau gandol gusti tapi gak kena polanya, ya. Jadi gak boleh begitu, ya. Gak mau saya. Pokoknya minggu depan semua sudah harus mesti tertata dengan baik, berjalan dengan baik, tertata dengan baik, ya. Welcome masuk, jangan rasani orang, gitu ya. Soalnya kalau pas kita dengar, kita dirasani, sepanjang ibadah itu pasti kita nggak akan diberkati. Percaya nggak? Contohnya saya penerima tamu dengan Mbak Dwi ditambah dengan Yefta Rumpi, lalu Pak Pustito dia datang, terus lalu Mbak Dwi bilang begini, itu katanya dokter tapi orangnya pendek ya. Terus Pak Pustitonya dengar, sepanjang ibadah itu pasti akan terganggu, dari masuk itu akan terganggu. Kok ini jemaat ini kok begini sih? Kok baru datang, kok sudah disambut, kok langsung aku digosipin sih? Gitu, ya. Jadi kalau saudara tidak mau rasani, hindari rasani. Tapi kalau saudara mau rasani orang, ya sudah, duduk ngerumpi aja. Gitu. Ada yang nggak suka loh ya jemaat, ya, sehingga mereka tidak mau datang ibadah pagi. Mereka lebih memilih ibadah sore. Kenapa? Karena ibadah pagi banyak yang ngerumpi, jadi larinya ke sore. Kalau sore nggak ada, satu di depan langsung, gitu, ya. Itu saya kasih contoh aja, karena kita karakternya beda-beda, nggak semua sama, gitu ya. Contohnya kalau saya duduk ngerumpi, pas Novi lewat, Mbak Novi dia bilang, wih, pakai jas merah, kayak Megawati,
badan sudah besar begitu, kayak Megawati lagi. Kira-kira Manovi tersinggung nggak kira-kira? Selama ibadah gimana rasanya? Selama ibadah pasti mukanya akan mencucu firman Tuhan. Tadi puji-pujian sudah menggarap tanah begitu baik, firman Tuhan dimasukin yang tanahnya itu bisa bagus, tapi karena gara-gara perkataannya Asher, akhirnya firman itu keluar semua, tak masuk semua, gitu, ya. Tuhan tolong supaya kita bisa menjadi gereja yang bagus. Saya senang dengan kata-kata Pak Puspito tadi, ya, yang jadi makelar, ya. Malam, tapi dia gak ikut naik ke malam, gitu loh. Kita jadi duta-duta kerajaan surga, mewartakan kemana-mana, beritakan, tapi kita sendiri gak diangkat. Orang lain tersingkir, kita gak tersingkir. Kita ketinggalan. Ciloko 12. Ya. Lalu saya mengharapkan sekali untuk latihan-latihan Natal, semua punya tanggung jawab. Saya tahu semua punya kesibukan, tapi kalau saudara mau Natal ini berjalan dengan baik, komitmenlah dan latihanlah. Ya. Mana Pak Hosea? Pak Hosea sekarang kalau mulai berbicara di luar. Pak Hosea, mana dia? Hosea, mana tuh? Jawab, dia jawab. Terus kita nunung, bendahara harus tahu bahwa keyboard kita ini sudah rusak. Ya. Ini tadi Saro main mati. Nggak tahu, ini saya nggak ngerti. Pokoknya tadi malam pemuda juga begitu, mereka lagi main mati. Kemarin 2-3 hari minggu yang lalu Obama ada buka-buka ganti karet atau bagaimana. Terus sesudah ini pada itu terjadilah apa yang rusak Obama. Hah? Karetnya besar ya? Sudah diganti? Belum. Itu saya. Ini lagi mau Natal, pengeluaran banyak. Terus Saro bilang, Om, mic rusak, Om, keyboard rusak, Om, ini rusak. Udah aku bilang begini, ya udah kamu bilang aja setelah gereja rusak aja sudah. Udah pusing kepala saya. Mereka cuma datang bilang ini rusak. Ya udah sekali aja bilang bongkar budaya kasih rusak aja. Saya lagi yang kepala udah ngomong seperti itu gitu ya. Bahwa kita latihan hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat. Ya. Ibu Umi itu tidak menggigit. Ibu Umi itu cuma menggonggong tapi tidak menggigit. Jadi gak usah takut sama Ibu Umi, gitu. Ibu Umi tidak sekejam Tante Non atau Oma Non. Oma Non lebih kejam. Tapi Oma Non dibawa ke pemimpinannya Oma Non, paduan suara itu jadi bagus. Sewilayah Tanjung Anom itu akui bagus, walaupun Oma Non main dengan keras, tongkat, ya, kata-katanya, teriakannya, bahkan pengerja di dalam dia teriak pakai mic, gitu. Jadi ada beberapa jemaat yang takut sama Bu Umi. Aku bilang, ngapain kalian takut sama Bu Umi? Ya, nggak usah takut, Bu Umi gak makan manusia loh. Lah Bu Umi juga aku lihat kemarin latihan ya diam-diam baik, itu kok nggak komentar apa-apa, paling yang paling ada salah ya udah ini diulangi aja ini begitu. Nah kalau mungkin di latihan
Saya minta mungkin Bu Umi tambahkan smile-nya, senyumnya, supaya mereka jangan takut. Mereka jangan bilang ini ibu kepala sekolah jadi takut mereka. Jangan. Ibu Umi coba tambahkan senyumnya yang mempesona. Gitu, ya. Jadi lebih enak. Nah, karena Rabu kemarin Bu Umi teriak, lansia kok nggak ada lansia. Nah ini lansia saya munculkan lagi, ya. Lansia hari Rabu jam 5 sore, ya, jam 5 sore. Bolehkah kainnya diambil, Tante? Ya, Ivan atau Mama? Terimalah kain ini, jangan dengan bersungkan, jangan dengan ngomel, tapi terimalah dengan baik, ya. Karena ini juga kita mencari donatur untuk membantu, ya. Jadi saudara bisa nanti dapat kembalikan tabungan saudara untuk pakai kain untuk jahit, begitu, ya. Sekolah minggu, ada pengumuman apa sekolah minggu ya? Di mana kejadian? Tapi bimbing ada di luar. Sekolah minggu nanti aja. Sumbangan-sumbangan Natal, ya, Natal umum kita tanggal 12. Sumbangan Natal sudah mulai dijalankan, ya. Sumbangan Natal sudah mulai dijalankan. Ada yang muncul namanya? Hah? Iya, ya, kan cari namanya yang tidak ada. Apa namanya? Wah, hati tidak ada. Dia ada itu. Mbak Novi, Ibu Megawati maju. Mbak Novi, Ibu Megawati maju. Kuliner maringan apa lagi kak? Ini ya itu sama Sarah mulai nang apa nang Kaosnya. yang bensin nang tadi lewat belakang. Ya kak. Yogalia. Yogalia. Badui. Bumis. Ini kasih ke yoga dia. Bu Utami. Ibu Umi. Bu Utami. Bu Wiwi. Apa yang lain? Ibu Rina. Bu Rina lagi. Ini paduan suara Tante Nunung. Paduan suara dengan umum brokatnya modelnya sama atau beda-beda terserah. Yang umum bebas paduan suara sama. Maksudnya model jahitannya sama gitu. Ya. Hah? Bebas ya. Hah? Pak Karman. Belum ya. Pak Karman, sebentar sore datang ya. Chris, kamu masuk ke
kategori pastor yang kamu gak layak. Jadi kamu itu hoki, kamu itu. Kita dan anakmu. Adik-adik kamu. Yang untuk sore tinggalin yang untuk sore ya. Yang untuk sore. Om Yo dapat Om Yo. Sore itu tinggal guring apa. Yang untuk sore. Yoga ikut paduan suara. Wiwi ikut paduan suara. Esra ikut paduan suara. Boleh nang kompetisi berjalan masih ngatur. Kalau tapi ini tapi kami Puji Tuhan Tuhan memberkati. Sudah sampai ketemu sebentar sore dengan pelayanan daripada Om Yo. Natal tanggal 12 jam 5 sore. Hari Selasa jangan lupa ketemu Rayon di gereja. Rabu lansia, Kamis latihan, Jumat latihan, Sabtu pemuda. Tolong pemuda diarahkan untuk ikut latihan umum, ya, biar tahu. Sekolah minggu ada acara tanggal berapa? 27. Untuk bukan tanggal 25. Tanggal 25 ada acara CB ya. CB ya. CB tanggal 15. Ya tanggal 27 dari jam berapa? Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mengakhiri ibadah kita. Kami memuji bersama di akhir daripada ibadah kami, naikkan hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan, kami persembahkan kepada Engkau semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada dari pagi sampai siang hari ini. Kiranya ibadah kami menjadi ibadah dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami telah memberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami, dan Tuhan sudah turun memberkati kami dengan kebenaran firman Allah. Setiap benih-benih firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami terima, biarlah kami boleh lakukan dan kami boleh praktekkan
dan kami boleh kuat menghadapi hidup hari-hari yang sukar dan sulit ini. Bahwa apapun yang terjadi, kami tetap gandol Gusti. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami terus mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar kami tidak menjual iman kami dengan harta, tawaran kedudukan, tawaran jabatan, tawaran cinta yang hanya kamuflase di dunia ini Tuhan. Tapi kami punya iman yang kuat teguh kepada Engkau Bapa. Sampai pada garis finish kami berjumpa dengan Engkau, yaitu bertemu muka dengan muka Bapa, agar masuk dalam pesta perjamuan kami anak domba Allah. Itu yang kami impikan ya Tuhan. Terima kasih. Berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan mencari nafkah dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit, dan Tuhan mencurahkan hujan berkat keselimpahan umat-umat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapa, berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Ramalan, Pak Mujito, Ibu Karman, bahkan Bu Lili Hadi, Mas Yohanes Tuhan, Bu Rini, dan ada beberapa nama-nama yang tidak kami sebutkan. Mereka yang dalam keadaan tergeletak sakit, kami berdoa siang hari ini kiranya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, darah Yesus yang mengalir di Kalvari boleh menjamah mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini dan kesembuhan terjadi bagi mereka di rumah atau di rumah sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ikatkanlah keluarga kami dengan kasih yang kuat Bapa. Dijauhkan dari pertikaian, perselisihan, perpecahan, perceraian Tuhan. Dijauhkan semua itu, dan biarlah rumah tangga kami penuh dengan kasih Allah, kasih agape yang sesungguh, yang sempurna-purnanya Tuhan mengalir dalam rumah tangga kami. Berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dari worship leader, penerima tamu, kolektan Tuhan, musik, dan LCD, bahkan menyampaikan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan urapan yang baru, hikmat marifat. Kembalikan Tuhan, pakai mereka dengan double porsi Tuhan, dan dimanapun mereka pergi, mereka boleh menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi Pak Puspito dan Pak Rudi, dan siang hari ini yang sudah melayani tempat ini. Tuhan berkati setiap pelayanan mereka, setiap taburan-taburan mereka akan mereka menuai kembali Tuhan. Dan hamba percaya penuaian 100 kali lipat mereka akan terima kembali daripada Tuhan. Tuhan yang membalas, memberkati semua jerih lelah mereka dengan kebaikan-kebaikan yang sempurna. Berdoa buat istri dari Pak Puspito yang sakit, juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami hanya minta kemurahan Tuhan yang hidup, yang lebih dari segala-galanya. Tuhan semesta alam yang akan menolong, menyembuhkan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lazarus yang mati dibangkitkan Bapa, orang-orang lumpuh berjalan, buta melihat, kelelehan darah disembuhkan. Bahkan percaya bahwa sakit apapun yang diderita oleh Ibu Puspito disembuhkan oleh darah Yesus dengan kuasa yang sama dari surga Tuhan. Terima kasih
suami yang cinta Tuhan, suami yang melayani Tuhan, Tuhan yang perhitungkan semuanya. Terima kasih, pergi pulang mereka ke Malang, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka dengan malaikat-malaikatmu. Tuhan jaga dan berkati mereka. Umat-umat Tuhan dalam memberikan korban persembahan, mereka mengembalikan milik Allah dengan jujur dan benar. Tuhan yang balas berkati dengan berlipat-lipat kali ganda, supaya apa yang mereka menabur, mereka beri, mereka akan menuai kembali ya Tuhan, sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Latihan-latihan Natal yang akan berlangsung, Tuhan tolong supaya kekompakan terjadi, keharmonisan terjadi, semuanya terjadi, bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih, dana-dana yang diperlukan untuk Natal kami, biarlah Tuhan Allah Jehovah Jireh yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari mara bahaya maut apapun, kami boleh tiba di rumah kami dalam keadaan selamat. Kami berjumpa dengan keluarga kami dalam keadaan diberkati. Bahkan kami membawa kebajikan, kemurahan, kami sejahtera kepada keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cita kasih karunia daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai siang ini, besok sampai Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Kami sudah menerima berkat-berkat dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Duduk latihan sebentar dengan musik-musik. Makasih, terima kasih dan berkati. Makan dulu ya. Makasih. Udah makan dulu. Aku siap. Waduh, jangan nggak usah. Makasih. Iya. Kalau saya tolong ikut latihan, kalau saya jangan pulang. Baterai ikut. Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu. Haleluya. Mantap ya. Ya itu. Sampai ketemu lagi. Iya, pasti ketemu kita. Tuhan berkati. Mantap. Ya. Jangan enggak usah repot-repot, harus diomongin. Aduh. Diomongin ini wis.
Iya, sama Eliwa nggak apa-apa, nggak tahu. Timnya Eliwa itu bebas. Siapa dulu kenal Eliwa dari mana? Oh. Iya kan? Aduh, saya sudah kenal Aiwa lama banget. Iya, waktu di mana? Di Mojokertonya. Aiwa itu dari zaman oma saya. Oh iya, dia ngomongnya Om Amin. Dari Om Amin, terus Om Amin saya